Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tragedi kematian Sayyidina Husain bin Ali di Karbala menyisakan sejumlah peristiwa misteri, mulai dari fenomena alam yang aneh hingga kehadiran hal-hal mistis yang sangat menakutkan. Salah satu dari peristiwa-peristiwa tersebut adalah kepala Husain sendiri. Kepala yang telah terpisah dari jasadnya itu dikabarkan pernah berbicara, sebuah misteri yang begitu menggelikan sehingga seorang pendeta langsung memeluk Islam. Bagaimana kisah masuk Islamnya seorang pendeta itu? Saksikan dan simak video ini hingga akhir. Mengenang tragedi Karbala selalu membawa kesedihan yang mendalam. Pada peristiwa tersebut, putra Khalifah Ali bin Abi Thalib dan cucu Nabi Muhammad SAW tewas tragis. Kejadian ini sangat menyedihkan karena pelakunya adalah rekan seiman sendiri, orang-orang yang mengaku beriman, taat, dan mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Lebih menyedihkan lagi, cara kematian Husain sangat kejam, dibunuh hingga kepalanya terputus. Mungkin masih bisa dimaklumi jika Husain tewas di tangan kaum kafir yang memusuhi Islam. Namun, yang terjadi sebaliknya, seolah-olah ia dianggap sebagai orang kafir dan harus ditumpas dengan cara yang paling hina. Lebih tragis lagi, karena di sebelahnya terdapat 72 keturunan langsung Nabi yang juga mengalami penderitaan serupa. Peristiwa ini dicatat dalam sejarah Islam sebagai salah satu pembantaian sesama Muslim yang paling mengerikan sepanjang masa. Hal yang disesalkan dari tragedi Karbala adalah dasar dan motifnya. Sebagaimana tercatat, Husain dibunuh dengan motif kekuasaan karena menolak mengakui kekhalifahan Yazid bin Muawiyah serta dianggap melakukan pemberontakan dan upaya penggulingan terhadap penguasa yang sah. Tidak puas dengan sikap tegas Husain, Ubaidillah bin Ziyad memerintahkan panglimanya, Simr bin Di al-Jawshan, untuk menjalankan tindakan penumpasan. Meskipun demikian, sebagian sejarawan meyakini bahwa di balik perintah Ubaidillah bin Ziyad kepada Simr bin Di al-Jawshan, sebenarnya adalah Yazid bin Muawiyah yang merencanakan semua itu. Pemberontakan Husain terhadap Yazid bin Muawiyah memang tidak tanpa sebab. Husain merasa dikhianati setelah kekhalifahan yang seharusnya diserahkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan malah jatuh ke tangan anaknya, Yazid bin Muawiyah. Padahal, sebelumnya, Muawiyah telah melakukan beberapa perjanjian dengan kakak Husain, yaitu Hasan bin Ali, di mana saat itu Hasan yang seharusnya mewarisi kekhalifahan ayahnya. Ali bin Abi Thalib, sejarah terpaksa harus mengalah dan menyerahkan kursi kepemimpinan kepada Muawiyah. Ini dilakukan demi kepentingan persatuan umat yang sebelumnya terpecah. Menurut kesepakatan, setelah Muawiyah meninggal, jabatan itu tidak boleh diwarisi oleh anaknya. Dengan kata lain, kepemimpinan harus kembali ke Hasan. Namun, setelah Muawiyah wafat, kekhalifahan tidak kembali ke tangan yang seharusnya, melainkan dilanjutkan oleh Yazid bin Muawiyah. Oleh karena itu, dengan alasan ini, Husain menolak untuk mengakui kepemimpinan Yazid. Ditambah lagi, Yazid dianggap tidak pantas menjadi pemimpin umat. Singkatnya, terjadilah ketegangan antara Husain dan Yazid serta kelompok mereka masing-masing, yang akhirnya mencapai puncaknya dalam peristiwa Karbala yang mengakhiri cerita tentang Husain. Kematian Husain dan pengikutnya di Karbala dianggap sebagai kemenangan besar yang disambut dengan sukacita oleh Ubaidillah, yang menjabat sebagai gubernur Kufah saat itu. Dengan kematian Husain, Ubaidillah merasa dirinya menjadi seperti seorang pahlawan di mata Yazid bin Muawiyah. Namun, bagi umat Islam yang berakal sehat, Ubaidillah tidak lebih dari seorang penjahat yang jahat, bahkan pantas disamakan dengan orang-orang kafir yang memerangi Islam. Mungkin tidak berlebihan untuk menyebutnya demikian, karena atas perintahnya Husain tewas. Atas perintahnya pula, kepala Husain dijadikan tontonan yang hina. Menurut beberapa riwayat, setelah Husain dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya, kepala itu diambil sebagai bukti. Kemudian, Ubaidillah bin Ziyad memerintahkan pasukannya untuk membawa kepala tersebut ke pusat pemerintahan Yazid bin Muawiyah di Damaskus. Sebelum dibawa, Ubaidillah bahkan memerintahkan agar kepala Husain diarak di jalanan kota Kufah, menjadikannya tontonan bagi masyarakat. Tindakan yang sangat biadab itu menyebabkan kepala Husain diletakkan di ujung tombak sambil diacungkan ke langit, disertai dengan sorak-sorai dan kata-kata cacian, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa kepala tersebut adalah simbol kemenangan heroik. Hal itu dilakukan juga saat kepala Husain dibawa menuju kota Damaskus. Namun, kebenaran akan selalu terungkap, dan dengan kehendak Allah, kepala suci Husain tiba-tiba dapat berbicara. Dalam berbagai cerita, diceritakan bahwa kepala Husain mulai berbicara ketika pasukan Ubaidillah bin Ziyad sedang dalam perjalanan panjang dari Kufah ke Damaskus.
Kejadian ini terjadi saat mereka singgah di dekat sebuah biara. Di biara tersebut, tinggal seorang pendeta bijak bersama pengikutnya, yang dapat menyaksikan keberadaan rombongan pasukan dengan jelas. Pada suatu hari, ketika pasukan sedang menggelar pesta semalaman, mereka menancapkan kepala Hussein dengan tombak dan berkumpul di sekitarnya. Saat mereka sedang asyik merayakan, tiba-tiba salah satu dari mereka melihat tangan muncul dari tombak. Meskipun misterius, tangan itu mendekati dinding dan menuliskan sebuah pesan. Apakah mereka yang membunuh Hussein mengharapkan syafaat kakeknya pada hari perhitungan? Melihat hal itu, pasukan menjadi ketakutan. Namun, karena rasa penasaran, ada yang mencoba mendekati tangan tersebut. Namun, begitu mereka mendekat, tangan itu tiba-tiba menghilang. Ketika pasukan kembali ke tempat semula, tangan itu muncul kembali dan menuliskan pesan lain. Tidak, demi Allah, mereka tidak akan mendapat syafaat. Mereka akan menderita siksaan yang mengerikan di hari kiamat. Kemudian, tangan itu menulis lagi. Mereka telah membunuh Hussein dengan kekejaman. Tindakan mereka bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Terpesona oleh kejadian aneh itu, pasukan segera menghentikan pesta mereka dan segera menyimpan kepala Hussein ke dalam sebuah kotak, lalu kembali ke tempat istirahat mereka masing-masing. Ketika malam memasuki waktu-waktu larut, pendeta yang tinggal di biara terkejut mendengar suara orang bergerak di sekitarnya. Selain itu, ia juga mendengar suara bertasbih. Penuh rasa ingin tahu, pendeta itu melihat keluar dari jendela dan terkejut melihat cahaya memancar dari langit, menerangi sebuah kotak tak jauh dari tempatnya. Lebih mengejutkan lagi, ia mendengar suara salam keluar dari cahaya itu. Sang pendeta bertekad untuk mengetahui isi kotak yang aneh itu. Saat fajar menyingsing, ia keluar dari biara dan menghampiri pasukan. Dengan tegas, ia bertanya, "Apa isi kotak yang kalian bawa?" Salah seorang dari pasukan menjawab, "Kepala Hussein bin Ali." Mendengar itu, pendeta bertanya lagi, "Siapa nama ibunya?" Pasukan itu menjawab, "Fatimah binti Muhammad." Mendengar jawaban tersebut, pendeta menyampaikan, "Sungguh celaka apa yang telah kalian lakukan. Sesuai dengan yang diberitakan para wahid kami, langit akan menurunkan hujan darah ketika orang ini terbunuh, dan itu hanya terjadi pada seorang nabi atau pewaris nabi." Setelah percakapan itu, pendeta meminta izin kepada pasukan untuk membawa kotak yang berisi kepala Hussein. Awalnya, pasukan enggan, tetapi pendeta menawarkan uang senilai 10.000 dirham. Akhirnya, kesepakatan tercapai. Pendeta segera membawa kepala Hussein ke dalam biara, membersihkannya, mencucinya, dan menyebarkan wangi-wangian di sekitarnya. Kemudian, dia meletakkan kepala itu dengan penuh hormat di tempat ibadahnya. Saat membersihkan dan merapikannya, sang pendeta tidak bisa menahan air mata di hadapan kepala Hussein. Dengan suara gemetar, dia berkata, "Wahai kepala yang menjadi pemimpin alam semesta, dari apa yang telah aku pelajari dari Taurat dan Injil, aku mengira engkau adalah bagian dari gambaran yang telah digambarkan Allah, diberi makna dalam kitab suci, karena para pemimpin dunia dan akhirat menangisimu. Dengan izin Allah, aku ingin mengenalimu lebih dalam." Tiba-tiba, kepala Hussein berkata, "Saya adalah orang yang dianiaya, yang merasakan kesedihan, yang dicemaskan, yang dibunuh secara kejam, disiksa oleh orang-orang yang lalim, orang yang hartanya dirampas tanpa dosa, yang kehausan tidak terbayar. Saya adalah orang yang diusir dari tanah dan keluarganya, merasakan penderitaan yang dalam." Sang pendeta terguncang berkata, "Demi Tuhan, wahai kepala yang suci, jelaskanlah tentang dirimu lebih lanjut." Kepala Hussein menjawab dengan tegas, "Saya adalah cucu Nabi Muhammad, anak Ali dan Fatimah, keturunan Khadijah, benar-benar syahid di Karbala, terbunuh dan dianiaya di sana, merasakan haus yang tak terpenuhi." Mendengar kata-kata kepala Hussein, sang pendeta semakin larut dalam kesedihan. Dalam keheningan yang menyayat hati itu, sang pendeta berkata, "Wahai kepala yang suci, jika engkau bertemu dengan penciptamu, saksikanlah bahwa aku telah mengucapkan syahadat dan memeluk Islam di hadapanmu." Dengan perasaan haru, sang pendeta meninggalkan biara, memulai kehidupan baru sebagai seorang muslim. Sahabat yang budiman, jika seorang pendeta bisa tergerak oleh kematian Hussein bin Ali, bagaimana dengan kita? Semoga rahmat Allah senantiasa melimpahkan kepada Hussein bin Ali dan kita semua. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya.
Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.